Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan Kuningan FM semuanya. Di malam hari ini tentu saja semua sudah pada berada di rumah masing-masing, tapi mungkin juga bahkan ada yang baru masuk ke Kabupaten Kuningan di perjalanan atau keluar dari Kabupaten Kuningan di perjalanan. Selamat malam saja. Semoga dalam situasi apapun insan Kuningan FM semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala begitu, dan terkhusus juga buat warga masyarakat yang berada di pedesaan gitu. Malam hari ini seperti biasa insan Kuningan FM dari lantai 2 gedung Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kuningan, Jalan Aru Cikarta Winata nomor 3, kita ada acara bareng-bareng nih, acara silaturahmi publik bersama dengan tajuk Suara Desa. Walaupun masih tahap penjajakan gitu ya, belum ajak nih acara, baru 1-2 kali bahkan, tapi alhamdulillah sekarang semakin antusias yang bertanya, terutama ketika kemarin gagal gitu di malam Kamis. Jadi sekarang kalau di malam Senin selalu ada gitu ya. Dan sudah hadir untuk malam hari ini beberapa narasumber gitu insan Kuningan FM. Ada Kang Yayat, beliau Ketua DPD PAB PDSI Kabupaten Kuningan. Ketumnya hadir langsung nih. Kita sapa nanti beliau. Juga ada seperti biasa Wadidin, anggota Biro Hukum di PAB PDSI Kabupaten Kuningan. Suara Desa kita terus persempurnakan formatnya insan Kuningan. Bahkan nanti mungkin bagi yang ingin ingin menyampaikan tidak hanya pertanyaan atau nanti ada kuis seperti biasa, bahkan mungkin mau menyampaikan aspirasi boleh begitu, karena tupoksi BPD nih yang persatuannya sekarang ada di Kabupaten Kuningan juga sudah ada. Itu salah satunya tentu adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat begitu. Desa di seluruh Indonesia ini ada 83.931 desa. Untuk Jawa Barat saja ada 5.957 desa. Dan itu di Kuningan nanti kita tanya kepada narasumber yang sudah hadir di malam hari ini. Kita namanya juga silaturahmi, santai saja insan Kuningan FM. Mau bahasa Sunda mangga seperti minggu kemarin ya. Bahasa Sunda mangga. Wilujeng selamat malam juga ke Ibu Kades Lia ya di kemarin di mana di bukan Citundun gitu ya. Nanti beliau akan kita kontak juga deh, coba ya. Kemudian juga kepada Bapak Rektor yang sedang mantau, Bapak Rektor Unisa sedang mantau, dan banyak lagi, mungkin selamat malam saja. Kita langsung saja ke narasumber insan Kuningan FM sambil kita tanya, mungkin dengan adanya PAB PDSI ini langkah awal apa setelah kemarin gambaran-gambarannya dipaparkan secara global begitu. Mungkin akan ada penajaman program, fokus dan sebagainya, nanti kita tanyakan. Assalamualaikum, Wilujeng Wangi, Kang Yat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Yat? Alhamdulillah. Aduh, ini Kang Yayat ini juga selain Ketua DPD PAB PDSI, juga beliau ini adalah Ketua DPD Agpai ya, Kabupaten Kuningan. Itu kalau PAB PDSI itu biar singkat padat biasanya sebutnya apa itu? Panggilan cantiknya PABSI. PABSI aja ya. Persatuan Anggota PPD Seluruh Indonesia. Wah, itu singkat padat. Tadi saya mau menyingkat takut salah gitu, khawatir salah. Kalau Agpai itu Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia ya, Kabupaten Kuningan. Nah, nanti sebelum menjawab dipersilahkan Kang Yayat untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu.
sambil menjawab pertanyaan yang saya kemukakan tadi bahwa ada enggak fokus program nih di antara sekian rencana yang sudah dipaparkan oleh kemarin oleh Pak Wakil Ketua bersama Wadidin. Nanti mungkin Wadidin juga mau memperkenalkan diri lagi, kayaknya sudah terkenal kalau Wadidin. Selamat malam saja. Ya. Selamat malam. Ya, oke, Pak Ketua, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin harus yang berbahagia, pemirsa di mana Anda saja berada. Perkenalkan, saya Ketua PAPSI PA PPDSI Kabupaten Kuningan. Nama saya Yayat Supriyatna dan anggota kami itu ada kepengurusan ya, ada kepengurusan PAPSI itu Kabupaten Kuningan ada 60 orang. 60 orang itu terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, juga bawahnya ketua. Alhamdulillah di PAPSI Kabupaten Kuningan ini banyak pakar kan, bahkan yang banyak gelar doktor pun banyak gitu kan, yang luar biasa. Pejabat pun ada gitu kan, sekdis juga ada yang bergabung di PAPSI Kuningan. Potensi gitu. Iya. Sejarah berdirinya PAPSI ini, sebelum ada PAPSI ini ada APEDSI, Asosiasi BPD Seluruh Indonesia. Nah itu berdiri di Kutai tahun 2007 itu kan ya. Saya aktif di APEDSI sebagai ketua 1 ketika itu. Nah kesininya Pakem, akhirnya saya dengar-dengar bahwa ada wadah baru BPD, yaitu didirikan oleh komunitas Jawa Barat. Pada Juli 2020 lahirlah PAPPDSI, itu yang dilahirkan oleh 19 kabupaten Jawa Barat dulu. Iya, Jawa Barat dulu. Iya. Nah, setelah itu tanggal 25 November berdirilah PAPPDSI secara nasional yang dihadiri oleh 32 provinsi, itu di Cianjur ketika itu. Alhamdulillah dihadiri oleh Mendes, dihadiri oleh Mendagri, juga DPD RI, Komisi 2 dan sebagainya. Nah, ketika itu saya pun belum tertarik karena saya masih memegang PAPSI ya, memegang APDSI ketika itu. Akhirnya saya keingintahuan wadah baru ini. Saya berangkat bertiga ke Cianjur dan keingintahuan dengan modal mandiri ya, ongkos sendiri, biaya sendiri gitu kan ya. Akhirnya saya tertarik juga. Akhirnya saya pulang dari Cianjur dan sosialisasi menawarkan kepada pengurus kecamatan, karena embrionya waktu itu sudah ada di tiap-tiap kecamatan sebagai APEDSI ya ketika itu. Dari 32 kecamatan alhamdulillah menerima wadah baru ini yaitu PAPSI. Nah, setelah 32 kecamatan menerima wadah baru, akhirnya tanggal 30 Desember saya mengadakan musda. Itu pun musda yang sederhana lah, karena belum ada biaya gitu kan ya. Iya. Ya, akhirnya alhamdulillah difasilitasi oleh Bupati dan tepatnya di Hotel Purnama. Terpilihlah saya sebagai ketua PAPPDSI pertama di Kuningan. Nah selanjutnya setelah itu saya berpikir ini harus ada rakerda gitu kan. Setelah musda harus ada rakerda gitu kan. Inti dari rakerda itu ada beberapa hal yang sampai, terutama rekomendasi kepada pemerintah daerah, juga rekomendasi kepada DPRD Kabupaten Kuningan. Rakerda dilaksanakan lalu tanggal 24 Februari 2021 dan sekaligus launching sekolah desa terpadu ketika itu. Ini launching sekolah desa terpadu ini secara nasional dan dibuka oleh wakil gubernur ketika itu. Juga dari perwakilan dari Kemendes pun hadir ketika itu.
Jadi pertama kali yang mengadakan Rakerda adalah Kabupaten Kuningan. Dengan kondisi COVID, ya alhamdulillah ketika itu yang hadir karena dibatasi 150 orang dan Zoom itu hampir 509 yang hadir di Zoom meeting. Iya, yang hadir di Zoom meeting itu alhamdulillah responnya baik kan. Nah, setelah Rakerda ini ada beberapa hal yang harus disampaikan karena BPD ini terus terang saja Kang, bahwa dengan adanya Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2024 ini sudah 8 tahun sampai sekarang otonomi desa ini, tetapi desa selalu stagnan. Kenapa stagnan? Karena harapan Kemendes dengan adanya otonomi desa ini, desa bisa menjadi desa dari berkembang, maju dan mandiri gitu kan. Ya. Ternyata di Kabupaten Kuningan baru 36 yang desa yang baru mandiri gitu kan. Berarti sekian persennya gitu kan ya. Di Kuningan itu berkembang desa mandiri. Nah, kenapa dengan uang besar ya, dengan uang besar ada yang uang dede itu yang diterima ada yang 700, ada sampai 1 miliar gitu kan. Ya. Desa itu tidak bisa berkembang. Apa faktor penyebabnya? Nah, maka ketika saya didaulat jadi ketua, saya harus berpikir keras dengan teman-teman. Ini faktor apa desa tidak bisa berkembang, tidak bisa mandiri? Apakah faktor pengawasannya atau faktor SDM-nya? Akhirnya ada beberapa rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah daerah kaitan dengan sekolah desa terpadu. Karena setelah analisis bahwa ini faktor SDM di pemerintahan desa, dari faktor aparat desanya juga faktor SDM BPD-nya, maka langkah-langkah yang harus saya tempuh adalah peningkatan kapasitas. Pertama, peningkatan kapasitas juga ini wajib, mungkin harus ada sekolah desa terpadu ya untuk perangkat dan BPD lah katakanlah. Ini sudah disampaikan dan Bupati sudah oke ketika itu, tinggal nunggu pergubnya saja dan lagi dibahas sekarang di DPRD Kuningan. Nah, berdirinya PABSI ini baru setahun, 1 tahun 2 bulan lah, tapi sudah terasa oleh teman-teman kami di BPD dengan adanya ya, karena kebetulan kan saya pun sebagai pengurus Jawa Barat ya. Saya pun pengurus Jawa Barat sebagai ketua 1 ketika itu. Saya selalu lobby dengan pemerintahan di provinsi gitu kan ya, bahwa ketika saya ngobrol dengan Pak Gubernur, dengan Pak Wagub, juga Kepala DPMD, ini BPD lembaga yang ada di desa dan ya satu lembaga yang diatur dalam undang-undang. Ya, ini di desa tidak ada lembaga lain pun tidak apa-apa. Itu produk Perdes. Tapi kalau BPD ini produk undang-undang. Tapi kenapa selalu dimarginalkan BPD ini? Saya bicara seperti Pak Gubernur. Kenapa dimarginalkan? Karena di sini BPD itu pangkat jenderal tapi gajinya kopral kan. Ini dalam artian harfiah. Artian begini, kalau pemerintahan desa Sekdes sudah ada tunjangan, sudah ada siltap, BPD masih gitu kan dimarginalkan. Berapa honor BPD kalau Akang tahu? 140.000 per bulan kan, dan itu 3 bulan sekali diberikannya. Dirapel. Betul sekali gitu kan ya. Ini sebagai lembaga pengawas desa ya, dan diatur di undang-undang lembaga tertinggi desa sebagai legislatornya desa, kenapa gitu kan ya dimarginalkan oleh pemerintah gitu kan. Maka saya ketika itu menyampaikan Pak Gubernur, ini harus ada anggaran dari provinsi, dan alhamdulillah didengar oleh Pak Gubernur ketika itu. Alhamdulillah BPD
dikasih tunjangan dari provinsi 5 juta per desa. Alhamdulillah sekali, ini baru, ini se-Indonesia baru di Jawa Barat. Dan ditambah lagi tahun sekarang ini tambah untuk peningkatan kapasitas sebesar 2 juta. Yang awalnya 25 juta karena refocusing akhirnya turun menjadi 2 juta. Ini alhamdulillah juga, ini perhatian dari provinsi pun sudah dirasakan oleh teman-teman BPD di. Kalau refocusing berarti ada potensi untuk naik kembali nanti berarti di tahun anggaran berikut. Ada. Oke, tentu kita bersyukur banyak juga atas berbagai capaian perhatian yang didapatkan oleh teman-teman dari BPD, Pak. Cuman ini berarti optimalisasi BPD bagi kemajuan desa itu selain SDM, kemarin sih kita ngobrol banyak tentang koordinasi. Koordinasi bagaimana BPD memainkan perannya dalam skala yang sudah diatur, kemudian juga secara kultural juga kan itu kita lihat. Kalau kemarin kita lebih banyak membahas itu. Mungkin yang saya ingin tanyakan dalam konteks itu tadi, kiprah PABSI ini gitu, supaya tidak terkesan tukcing gitu ya. Kebanyakan kan dibentuk cicing begitu. Nah, sekarang kita sudah lihat gerakan-gerakannya minimal di Jawa Barat jadi banyak, jadi pelopor. Ini sementara untuk memecah stagnasi, prioritas apa yang sedang digarap, ataukah ini diserahkan kepada masing-masing desa sesuai sesuai konteks persoalannya masing-masing di desa? Ada penajaman program ke sana enggak, Pak? Terima kasih. Yang pertama khususnya di Kuningan, saya pertama ini kaitan dengan siapa yang menjamin BPD. Kalau pemerintahan desa itu ada jaminan, yaitu BPJS. Maka ketika itu saya usulkan pada Bupati agar BPD pun dijamin dengan BPJS. Alhamdulillah tarif bisa turun. Tahun kemarin BPD dijamin oleh BPJS. Yang tenaga kerja ya. Tenaga kerja. Betul. Yang kedua, peningkat kapasitas ini masih rendah gitu kan ya, terutama kaitan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012, tugas dan fungsi BPD ini pada tidak tahu gitu kan ya tugas dan fungsinya. Maka ini yang harus digenjot. Kemarin Januari sampai Maret sebelum puasa saya keliling BIMTEK ke tiap-tiap kecamatan dan sekaligus pelantikan ke tiap-tiap kecamatan. Itu saya sudah sampaikan kaitan dengan tugas dan fungsi BPD. Tinggal kalau pamainya BPD membaca ya alhamdulillah. Iya. Ya kalau pamai tidak membaca ya pasti ketinggalan Kak. Betul. Ya. Ini ada yang menyimak nih dari NOK di BPD Sidaraja. Oh, di 08132463 Bu NOK ya berarti. Oke, San Kuningan FM bagi yang ingin berpartisipasi juga sambil kita nanti cari-cari celah format acara, silahkan di 087708511000 ya, sekali lagi 087708511000 atau yang Telkomsel 082304471000. Bisa untuk menyampaikan pertanyaan atau nanti mungkin seperti biasa di akhir ada kuis. Kita sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita sudah serap tadi sambil saya amati nih titik masuk obrolan apa nih dari sampaikan ya dari Pak Ketua. Sebetulnya saya ingin optimalisasi kiprah keluar dari BPD ini yang dari teman-teman ini. Dalam arti kalau ke dalam boleh lah, udah dapat BPJS boleh, udah dapat tunjangan boleh. Tapi kan itu untuk BPD sendiri. Sementara masyarakat tuh merasakan supaya lebih optimal merasakan BPD itu apa? Misalkan dari aspek pengawasan Pak Ketua. Sudahkah ada strategi-strategi biar lebih komprehensif? Yang saya lihat sih kalau dari aspek tupoksi pengawasan itu adalah adanya kultur ewuh pakewuh Wadidin.
di desa, betul kan? Nah ini nih, saya lihat atau saya kalau ngobrol nih kultur ewuh pakewuh, misalkan dalam tanda kutip ada offset dari eksekutif dalam baik dalam pengelolaan anggaran ataupun juga offset dalam tata kelola begitu ya. Nah, ini sering terjadi pembiaran sehingga masyarakat desa kita lebih tumbuh dalam kultur kasakusuk begitu tuh di beberapa desa yang kalau kita amati. Nah, kultur ewuh pakewuh itu sudah sangat laten di kita ya. Nah, ini apakah ada sebuah bahasan ke arah sana atau bagaimana? Tapi ini hanya salah satu contoh. Jadi jurus apa biar optimalisasi BPD ini lebih terasa oleh masyarakat? Mungkin pernah ada obrolan ke arah sana dari teman-teman, Pak Ketua? Wadid? Betul sekali. Selamat malam pendengar setia Kuningan FM dimanapun berada, dan terima kasih Kang Pandu. Ya. Memang ini fenomena seperti ini sudah menjadi budaya mungkin di negeri ini. Namun alhamdulillah dengan kehadiran PABPDS ini kita mencoba memperbaiki hal-hal yang seperti tadi. Nah, salah satu kiat yang kita lakukan adalah sebelum saya katakan itu, kita memang menyadari bahwa tadi Pak Ketua mengatakan SDM kita ini masih katakanlah ke-BPD-an terutama ya, tentang ke-BPD-an masih belum paripurna. Betul. Dimiliki oleh teman-teman kita di desa. Nah, untuk menjawab itu PABPDSI alhamdulillah sudah satu putaran kemarin kita melakukan penajaman melalui peningkatan kapasitas ya. Dan ini tidak berhenti sampai putaran yang kemarin, dan insya Allah ke depan, insya Allah bulan Juli akan diselenggarakan kembali. Dan kita sudah membentuk tim panitia untuk melakukan pelaksanaan daripada peningkatan kapasitas. Kenapa ini kita lebih prioritaskan? Karena kita menyadari bahwa bahasa ewuh pakewuh, bahasa katakanlah enak dan lain sebagainya itu lebih kental. Tapi dengan adanya insya Allah, dengan adanya kita rutin membekali mereka dengan aturan-aturan, insya Allah teman-teman di desa dengan kesadarannya bahwa tugas dan fungsi mereka itu jelas diatur oleh undang-undang, oleh peraturan gitu. Sehingga tidak perlu lagi ada kata ewuh pakewuh atau nggak enak dan lain sebagainya. Dan ini juga salah satu jawaban bahwa belakangan ini seringkali didapatkan di desa-desa, ya saya nggak mau sebutkan desanya gitu, masih ada kekurang harmonian antara kepala desa atau perangkat desa dengan BPD, dianggapnya ya mengganggu dan lain sebagainya. Nah, untuk itu karena posisi BPD adalah mitra atau sejajar dengan di dalam pemerintahan di desa, maka kita juga jemput bola kepada pihak pemerintahan desa untuk bisa terlibat di dalam kegiatan-kegiatan, terutama misalnya di dalam membahas anggaran desa dan juga di dalam pengawasan pembangunan di desa. Dan alhamdulillah ini sudah dilakukan oleh teman-teman. Nah, salah satu agenda yang sedang kita sosialisasikan juga yaitu pembentukan atau pembuatan Perdes ya. Perdes karena setiap langkah itu kalau tidak dipayungi hukum, ada payung hukum yang jelas, ini akan juga tidak bagus dan akan melanggar aturan. Salah satu contoh yang memang sedang kita fokus adalah tentang pemanfaatan atau membuat Perdes tentang tanah desa atau bengkok. Nah, itu karena cerita kemarin juga kan sangat
sangat seru sekali, ada bangkok yang disewakan sekian lama dan sebagainya. Nah, ini juga tidak serta-merta bahwa kita menyalahkan pihak pemerintah desa, karena mungkin itu sudah merupakan dulu-dulunya seperti itu. Nah, insya Allah ke depan akan kita perbaiki. Nah, seperti itu. Lantas di PA BPDSI juga kita keterlibatan gendernya mulai terasa. Ini model Ibu ini ya, Pak Barusan. Ibu Nok. Kebetulan di PA BPDSI Kabupaten Kuningan, DPD Kabupaten Kuningan juga ada Kartini PA BPDSI sampai ke tingkat kecamatan. Dan kiprah mereka alhamdulillah sudah jalan, sehingga peranan wanita ini betul-betul terasa di dalam BPD, dan sehingga kegiatan-kegiatan di desa juga mereka ikut turun. Nah, itu ini tentunya mohon maaf Pak Didin, perlu waktu gitu. Serikan di PA BPDSI ini Kartini, mohon maaf. Kartini itu adalah anggota PA BPDSI atau istrinya struktur PA BPDSI seperti tim penggerak PKK misalnya. Itu Anggota PA BPDSI adalah orang BPD. ya, tuh. Kartini BPDSI itu juga anggota BPD. Jadi bukan istri gitu. Karena kalau istri nanti dianggap PKK lagi. Itu nggak bagus. Gitu. Karena mereka adalah wakil yang dipilih, wakil masyarakat yang dipilih dari setiap dusun. Mungkin di BPD tahun-tahun belakangan ini para wanita ini terasa memang nampak kurang diberdayakan, tapi sekarang sudah mendapatkan tempat yang menurut saya cukup bagus, yaitu di Kartini BPDSI. BPDSI.